Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muflihu Syauki. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A. NIM saya 9335 07320. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang filsafat umum, yang mana yang didoseni oleh beliau Bapak yang terhormat Bapak Syaiful Mujab. Pada materi ini tugas saya adalah mereview tentang pengertian filsafat. Baik, apakah filsafat itu? Filsafat itu istilah berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Seiringnya dengan perkembangan zaman, dikenal dengan beberapa bahasa seperti filosofik dalam kebudayaan bahasa Jerman, Belanda, dan Perancis, filosofi dalam bahasa Inggris, dan juga falsafah dalam bahasa Arab. Menurut etimologi, filosofia berasal dari bahasa Yunani yang mengartikan dua kata, yaitu philen yang berarti love atau cinta, dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Maka secara etimologi, filsafat diartikan yaitu suatu pengetahuan yang menggunakan metode dan sistem untuk mengkaji masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan. Sedangkan menurut terminologi, saya di sini mengambil dua pakar filsuf yang beragama Islam, yang memang terkemuka di masanya, terkenal. Yang pertama adalah Al-Farabi, nama aslinya Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi. Dia menyatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang sifat sesungguhnya dari kebenaran. Yang kedua, saya mengambil dari tokoh Islam yang bernama Hasbullah Bakri. Dia mendefinisikan filsafat adalah ilmu yang meneliti secara mendalam tentang ketuhanan manusia dan alam semesta untuk menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana alam dapat dicapai sejauh pikiran manusia dan bagaimana perilaku manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Berikut saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri filsafat. Filsafat memiliki 3 ciri utama, yakni yang pertama adalah universal atau diartikan menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak bertuju kepada aspek tertentu saja. Yang kedua, radikal atau dikenal juga dengan mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga adalah sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Poin terakhir, saya akan memberikan contoh atau mendeskripsikan sebuah contoh filsafat, itu dimana ada seorang atau 5 orang, dia tidak pernah makan ayam goreng, lalu dimasukkanlah ke dalam ruangan yang di ruangan tersebut terdapat 1 piring ayam goreng, dan setiap satu persatu orang tersebut ditutup
ma'rifatnya ditutup, habis itu dicicipilah satu persatu ayam goreng tersebut. Nah, pernyataan dari orang pertama, dia memiliki pendapat kalau misalnya ayam goreng itu seperti daging udang, dan pendapat kedua seperti berminyak, dan pendapat ketiga seperti daging kambing, dan seterusnya. Nah, itulah perbedaan pandangan di suatu sisi. Jadi kita mengambil kesimpulan dari sini ketika mendapatkan kesimpulan bahwa jika kita menanggapi sesuatu tapi kita tidak melihat dari sisi lain, kita akan beranggapan pendapat kita paling benar daripada orang lain. Tapi sebaliknya, jika kita melihat dari sisi yang lain, maka kita dapat mengulas dari beberapa sisi, maka itu akan mendekati kebenaran atau kebijaksanaan dalam objek persoalan tersebut. Lalu yang poin paling terakhir, saya akan menjelaskan tentang hukum mempelajari ilmu filsafat. Ada 2 poin, haram dan dibolehkan untuk mempelajari ilmu filsafat. Yang mengharamkan adalah yaitu imam besar yang beliau bernama Al-Imam Al-Ghazali. Beliau yang terkenal dengan keahliannya mengarang kitab. Salah satu contoh kitab Ihya Ulumuddin Kimiyatus Syahadah Hidayatul Hidayah min Hajjil Abidin, menulis kitab namanya At-Tahafut Al-Falasifah. Filsafat itu sesat karena mengandalkan rasional, dan rasional tidak akan menyentuh daerah ketuhanan. Tapi samping keharaman untuk mempelajari ilmu filsafat, ada yang membolehkan. Yaitu siapa? Yaitu seorang ulama sufi besar yang bernama Ibnu Rus. Beliau dikenal dari Andalusia dengan sebutan Al-Fairuz, mempunyai sebutan Al-Fairuz. Ibnu Rus ahli di berbagai bidang, yang tasawuf, astronomi, semua ahli di bidang tersebut. Beliau memiliki pandangan yang lain tentang kitab Imam Al-Ghazali, bahwa Imam Al-Ghazali itu salah. Maka beliau Ibnu Rus mengirim sebuah kitab balasan, Tahafutul Syifah, sesatnya Imam Al-Ghazali yang menyesatkan filsafat. Demikian dari saya, mohon maaf kalau memang ada kesalahan dalam bertutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.